Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang mekanisme transform and concure yang sudah pernah kita bahas di minggu kemarin. Ya, jika minggu kemarin kita berbicara tentang bagaimana melakukan pre-sorting pada sekumpulan data sehingga membuat data-data tersebut bisa diolah menjadi lebih efisien menggunakan algoritma tertentu. Hari ini kita akan bicara lagi tentang mekanisme perubahan struktur data tapi dalam bentuk tree maupun graph. Oke, kita lanjut pembahasannya. Hari ini pembahasan kita lebih fokus ke perubahan struktur data di dalam bentuk tree. Oke, mungkin kita sedikit mengingat lagi ya. Anda mungkin pernah mempelajari istilah atau struktur data yang disebut sebagai binary tree. Binary itu dua, tree itu kan bercabang-cabang ya, karena seperti pohon. Berarti ini tree yang setiap node-nya hanya punya dua cabang atau dua anak. Oke, ini adalah contoh dari binary tree. Secara tidak baku, binary tree itu punya aturan begini. Data yang ada di node sebelah kiri ya atau di cabang sebelah kiri itu selalu lebih kecil dibandingkan dengan parent node-nya. Ya, Anda bisa lihat yang paling atas ini 8, sebelah kirinya itu tidak ada yang lebih besar dari 8. Ya, turun jadi 5, sebelah kirinya 5 pun tidak ada yang lebih besar daripada 5. Nah, sebaliknya untuk posisi yang di sebelah kanan, nilainya akan selalu lebih besar dibandingkan dengan parent node itu sendiri. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana jika ada data-data baru yang dimasukkan dan semua data tersebut selalu lebih besar dibandingkan dengan root node? Ini kan 8 ya, kita masukkan mungkin nanti masuk 11, masuk lagi 17, 20, 100, pokoknya selalu lebih besar daripada yang sudah terlanjur menjadi root node ini. Apa efeknya? Nah, tentu karena dia nilainya lebih besar kan ini akan semakin panjang ya ke bawah. Nggak imbang, sebelah kiri dengan sebelah kanan jadinya tidak imbang. Cabang kanan akan jadi lebih panjang dibandingkan cabang kiri, yang kemudian akan menimbulkan kerugian kalau nanti kita butuh mencari data yang ada di sebelah kanan, karena nyarinya pasti selalu dari atas ya, dari node, maka dia akan jauh lebih lama dibandingkan kalau nyari yang di sebelah kiri. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat sebuah solusi untuk selalu memastikan panjang cabang kiri dan kanan itu seimbang. Dalam hal ini artian seimbang itu tidak selalu harus sama ya, tidak benar-benar harus setara begitu. Mungkin boleh ada selisih tapi nggak besar. Biasanya selisihnya cuma 1. Nah, binary tree yang seperti itu disebut sebagai AVL tree. Ya, AVL tree merupakan binary tree dengan panjang cabang kiri dan kanan maksimal selisihnya hanya 1. Contohnya begini, coba Anda perhatikan dua buah tree ini. Tree yang di sebelah kiri dan juga tree di sebelah kanan. Kita lihat yang di sebelah kiri, di root node ini, di sebelah kiri panjang cabangnya itu ada 1, 2, 3 tingkat. Sementara yang di sebelah kanan itu 1, 2 tingkat. Selisihnya hanya 1 ya, 3 lawan 2. Dicek lagi di root node yang di parent node berikutnya, misalnya 5. 5 ke sebelah kiri itu ada 1, 2, sebelah kanan ada 1, 2. 2 ya, imbang. Oke. Yang 20 misalnya sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 0. Berarti selisihnya cuma 1. Boleh. Di node yang 4 misalnya, 4 ini sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 0. Oke, masih AVL. Yang ini, yang 7 sebelah kirinya 0 nggak ada, yang sebelah kanannya ada 1. Berarti masih imbang. Nah, ini tree ini, keseluruhan ini boleh dianggap sebagai AVL tree. Sementara yang kanan, dia bukanlah AVL tree. Kenapa? Lihat dari titik 10 ini saja, sebelah kirinya ada 3. Sementara yang sebelah kanan ada 1 panjang anaknya. Berarti selisihnya ada 2. Selisihnya ditulis di atasnya ya. Berarti bukan AVL tree karena selisihnya lebih besar daripada 1. Nah, di situ. Jadi AVL tree itu sekali lagi adalah tree yang setiap node-nya memiliki selisih panjang cabang kiri dan kanan maksimal 1. Oke, begitu.
Nah, dengan AVL tree ini tadi keuntungannya adalah kalau kita melakukan pencarian entah ke kiri atau ke kanan, dia maksimum itu tidak nggak jumbling gitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Kita bisa tahu punya kecepatan yang sama gitu pencariannya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kasusnya seperti yang ini tadi, ke kanan terus dia datang, masuk terus. Gimana caranya membuat binary tree ini agar bisa menjadi AVL tree? Di sini ada mekanisme AVL tree transformation ya, transformasi AVL tree. Ada 4 jenis mekanisme. Nah, disinilah transform and conquer itu berperan. Ada yang namanya single right rotation, ada yang namanya single left rotation, ada yang namanya double left right rotation, dan ada yang double right left rotation. Seperti apa perbedaannya? Oke. Single left rotation itu seperti ini. Misalnya kita sudah dapat non AVL tree ya, selisihnya kan seperti ini, dan kita pingin dibikin dia jadi AVL tree. Posisinya seperti ini. Nah, berarti kita cukup memutar yang A ini diputar ke kiri sehingga dia turun di bawahnya si B. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Ini namanya single left rotation. Kita putar ke kiri gitu. Kalau yang single right rotation, ya kebalikannya. Dia cabangnya kan jauh ke kiri begini ya. Sekarang tinggal diubah saja yang C diputar sehingga dia turun, sehingga sekarang B yang menjadi root node begitu. Ini tetap tidak menyalahi aturan karena yang sebelah kiri pasti akan lebih kecil daripada root node-nya, yang kanan akan lebih besar daripada root node. Untuk yang double left right rotation, dia kondisi awalnya seperti ini. Ini kan tidak imbang ya. Nah, caranya adalah yang bawah dulu yang diputar, gitu, diputar, A diturunkan ke kiri, yang B naik ke atas ke posisinya A, sehingga posisinya jadi seperti ini. Ya, putar ke kiri dulu. Habis itu baru kita pakai right rotation seperti yang tadi, yang C diturunkan. Nah, hasilnya jadi imbang. Kebalikannya juga untuk yang right left. Putar dulu, yang ini kan posisinya ke kanan ke kiri, sekarang ini putar dulu ke kanan, turun, B-nya naik. Nah, jadinya begini kan, sekarang tinggal left rotation. Kembalikan seperti posisi semula, awal tadi. Nah, dapat susunan AVL tree. Nah, ini adalah mekanisme transform and conquer untuk mengatasi ketidakimbangan cabang dari sebuah tree dengan metode transformasi dari AVL. Oke. Di internet sudah ada resource, ini bisa dilihat kalau dikunjungi halaman website ini, nanti ada visualisasi atau animasi dari AVL tree yang bisa digunakan secara interaktif. Silahkan Anda coba sendiri. Baik, itu yang binary tree. Nah, tree lagi ada juga yang disebut sebagai heap. Nah, modelnya dia mirip-mirip dengan binary tree, tetapi aturannya tidak sama seperti tadi ya. Kalau tadi kan yang kiri selalu lebih kecil dari yang ada di atasnya, sementara yang di kanan akan lebih besar dari atasnya. Kalau yang ini sekarang, heap itu punya aturan, parent node, ya, node yang ada di atas itu selalu lebih besar dibandingkan dengan node-node yang ada di sebelah bawahnya, baik yang kiri ataupun yang kanan. Dengan demikian, root node atau node yang paling ada di puncak, dia pasti menyimpan data yang paling besar. Oke. Sekarang pertanyaannya, manakah yang heap di sini? Yang pertama ini heap karena nilai paling besar ada di atas. Kemudian kalau kita lihat cabang yang kiri ya, ada 5, 4 dan 2. 5 itu yang berfungsi sebagai parent node di sini. Begitu juga cabang kanan 7 dan 1. 7 jadi parent node. Ini heap. Yang kedua ini bukan heap gitu. Yang ketiga juga bukan heap. Yang ketiga ini harusnya 6 itu di atas gitu ya. Bagaimana merepresentasikan heap ini ke array? Itu modelnya begini. Nah, contohnya tadi yang heap itu begini kan ya. Oke. Kalau direpresentasikan ke dalam array, jadinya begini. Oh, kok bisa Pak begini? Oke. Rule-nya begini ya. Parent node yang yang bukan paling bawah ya, itu selalu berada di posisi n/2 pertama, dibulatkan ke bawah. Contoh, ini ada indeksnya dari 0 sampai 6 ya. Kalau kita bagi 2 kan berarti 3. Nah, 3 ke bawah ini dari 0 sampai 3 ini pasti menyimpan parent. Begitu kalau di dalam array. Sementara leaf node itu berada di sisanya yang terakhir. Bisa dilihat leaves 4, 2, 1 ada di sebelah sini, 5, 7 dan 10 ada di sini. Oke. Pak, tapi kok 10 ada di indeks 1? Oke, rumusnya begini. Child node
anak ya dari parent node yang ada di posisi I. Jadi kalau parent node-nya ada di posisi I, anaknya itu pasti di posisi 2i dan juga 2i plus 1. Lihat, 10 ya, 10 ada di posisi 1. Berarti anaknya ada di posisi 2 kali 1 yaitu 2 dan 2 kali 1 tambah 1 yaitu 3. Ya, anaknya 10 adalah 5 dan 7 di posisi 1, 2 dan 3. Nah, karena sekarang kita lihat 5 kan punya anak 4 dan 2. Di mana posisinya 4 dan 2? Nah, karena 5 itu ada di posisi 2, berarti posisi 4 dan 2 itu ada di posisi 2 kali 2 yaitu 4 dan 2 kali 2 plus 1 yaitu 5. Ya, ini anaknya dari si 5. Nah, yang satu di mana? Kan tadi kan 7 ada di posisi nomor 3 ya, berarti dia ada di posisi 3 kali 2 yaitu di posisi 6. Begitu juga bisa kita balik. Kalau mau tahu parentnya ada di mana, kita lihat aja posisi child node-nya. Kalau child node-nya ada di posisi I, berarti parentnya pasti ada di N/2 yang dibulatkan ke bawah. Ya, si 4 ini parentnya mana ya gitu ya? Oh, 4 ada di posisi 4. 4 coba dibagi 2. Hasilnya 2. Oke, di posisi 2 ada 5. Oh, 5 ini adalah parentnya si 4. Begitu juga dengan 5 dengan 2 ya. 5 dibagi 2 kan 2,5, dibulatkan ke bawah kan jadinya 2. Oke, ini adalah parentnya. Bisa Anda cek lagi di sini. Oke, itu adalah representasi heap array. Kenapa dia posisinya jadi seperti ini? Silahkan dipahami lagi. Oke, nah heap ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengurutan data dengan heap sort ya. Langkah-langkahnya ada 2, yaitu heap construction dan yang terakhir adalah maximum deletion. Apa itu heap construction? Oke. Pseudocode-nya seperti ini. Silahkan diterjemahkan sendiri bagaimana langkah-langkah di dalam pseudocode ini. Nah, contohnya begini. Jadi kita punya tree ya, dan dia belum heap ya. Ini belum heap. Kita harus bikin dia menjadi heap dulu. Oke, langkah-langkahnya dimulai dari tengah. Kita cari ya dari posisi 7, kemudian ya bisa dilihat 7 dengan 8 tadi ditukar berdasarkan pseudocode-nya. Kemudian turun lagi ke 9, ini di 9 dilihat dia tidak perlu ditukar ya posisinya karena di bawah sudah lebih kecil. Kemudian kita lihat kedua, bagian yang atas ini, dilihat ada nggak yang lebih besar dari 2? Oh ada, 9 ditukar posisinya. Begitu. Oke. Sudah, kemudian diproses lagi. Kita lihat yang di sebelah kiri tadi 2 sama 6 ditukar posisinya karena 6 harus lebih besar karena 6 lebih besar dari 2 sehingga posisinya yang 2 harusnya ada di bawah. Begitu. Oke. Nah, dengan demikian yang asalnya tadi begini, ini belum heap, kemudian dia jadi heap begitu. Oke, langkah berikutnya adalah kita melakukan maximum deletion terhadap heap tadi itu ya. Nah, langkah-langkahnya begini. Kita akan menukar posisi root dengan data terakhir. Kemudian ukuran heap akan dikurangi menjadi 1. Lalu kita melakukan heapify tadi itu kembali ke tree yang tersisa. Contoh. Oke. Heap rootnya kita tukar dengan posisi yang terakhir. 9 sama 7 kita tukar. Dapat 9 dikeluarkan kan? Tersisa nanti 8, 6, 7, 2, dan 5 ini saja. Ini kan belum heap ya. Ini kita heapify lagi. 8 ini pindah ke atas karena dia lebih besar daripada 7 yang turun. Oke. Berikutnya ulangi lagi. Yang 8 posisi di depan ditukar dengan posisi yang terakhir di sini 5. 8-nya keluar. Nah, 5-nya naik kan? Sekarang kita heapify lagi karena 5 itu harusnya lebih kecil kan dari 6 dan juga lebih kecil dari 7. Nah, kita tukar posisi 5 dengan 7. Begini. Oke. Berikutnya 7 tukar dengan data terakhir 2. Set, 7-nya keluar. Oke, dapat begini. Sekarang heapify lagi. Mana yang naik? Yang 6 kan ya? 6 naik. Begitu. Nah, selesainya tukar lagi 6 sekarang dengan 5 ditukar. Oke. Ini udah heap kan? Nggak perlu diapa-apain. Oke. Sekarang tukar lagi 5 sama 2, keluarkan 5. Ya, sisa 2 terakhir. Nah, urut dia. Nah, jadinya begitu adalah mekanisme dari heap sort. Baik. Nah, jadi ini adalah contoh untuk mekanisme transform and conquer tapi dalam pendekatan binary tree. Oke, untuk hari ini materinya cukup sampai di sini.
Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.